Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui anak Bapak Ibu itu alergi terhadap susu sapi atau tidak. Alergi terhadap susu sapi merupakan hipersensitivitas pada sistem imun terhadap susu sapi. Bagaimanakah cara mengetahui bahwa anak Anda mempunyai riwayat alergi terhadap susu sapi? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melihat di keluarga Bapak Ibu apakah ada yang mempunyai riwayat alergi. Misalnya riwayat alerginya asma, kemudian dermatitis atopik atau eksim, kemudian rinitis alergi. Jika di keluarga Bapak Ibu mempunyai riwayat tersebut, khususnya ayah, ibu, dan saudara kandung, maka kemungkinan besar anak Bapak Ibu akan mempunyai riwayat alergi. Jika kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak mempunyai riwayat alergi, maka sekitar 5-15% resiko anak terhadap alergi susu sapi itu dapat muncul. Saudara kandung mempunyai riwayat alergi, maka sekitar 25-30% anak Anda mempunyai resiko terhadap alergi. Kemudian jika kedua orang tua mempunyai riwayat alergi sekitar 40-60%, maka si anak akan mempunyai riwayat alergi. Satu kedua orang tua, misalnya ayah mempunyai riwayat alergi tetapi ibu tidak mempunyai riwayat alergi, maka sekitar 20-40% anak akan mempunyai riwayat alergi. Riwayat alergi ini bukan hanya pada susu sapi saja Bapak Ibu, tetapi juga bisa pada makanan. Lalu apa saja gejala-gejala yang ditimbulkan jika anak mempunyai riwayat alergi susu sapi? Pertama, di sistem pencernaan. Misalnya anak tersebut kolik. Kolik ini merasa cemas, tidak nyaman, rewel. Kedua, susah BAB atau konstipasi. Kemudian yang ketiga, muntah dan diare. Itu pada sistem pencernaan. Yang kedua adalah alergi kulit. Misalnya bentol-bentol disertai gatal, kemerahan pada kulit, ketiga pembengkakan pada bibir. Ketiga adalah ada saluran pernapasan, misalnya mempunyai rinitis alergi, jadi suka pilek. Gejala-gejala ini yang paling sering ditemui adalah pada sistem pencernaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa melihat gejala alergi yang lainnya dari sistem pencernaan, kemudian dari alergi kulit, kemudian saluran pernapasan. Jika semua gejala itu terlihat pada anak Bapak Ibu, berarti anak Bapak Ibu mempunyai riwayat alergi pada susu sapi. Sehingga anak Bapak Ibu mempunyai gejala alergi terhadap susu sapi, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan mengganti susu yang mengandung susu sapi ini dengan susu yang tidak mengandung susu sapi sama sekali. Contohnya adalah susu formula hipoalergenik dan susu soya. Lalu bagaimana dengan susu ASI, air susu ibu? Untuk air susu ibu tetap boleh diberikan meskipun anak Bapak Ibu mengalami alergi, tetapi minum ASI ibu maka harus menghentikan ASI yang mengandung sapi, misalnya biskuit, kemudian susu yang mengandung susu sapi, makanan yang mengandung susu sapi itu dihentikan selama menyusui. Susu hipoalergenik ini tidak akan menyebabkan alergi terhadap anak. Di dalam susu formula hipoalergenik ini berat molekulnya itu diperkecil dan diputus rantainya sehingga tidak menimbulkan alergi. Susu hipoalergenik ini tentunya harganya mahal dan juga untuk rasanya juga pahit, sehingga kadang anak itu tidak menyukainya. Jika memang anak tidak menyukainya susu hipoalergenik ini, maka bisa digunakan susu soya. Susu soya ini sudah diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan nutrisi
perkembangan anak, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan susu soya untuk perkembangan anak. Mengenai berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala disesuaikan dengan pertumbuhan anak tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya edukasikan hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mendukung channel Apotik Sinar Sehat dengan cara like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.